Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kita kembali bertemu melalui program Ngobras Ramadan, ngobrol bersama seputar Ramadan. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Bapak narasumber kita. Selamat pagi Pak. Atau dipanggil ini Syekh atau Pak Haji atau Ustaz? Siapa saja sih boleh. Begitu ya, Insya Allah ya. Pak Ustaz ya. Iya. Eh, kita kembali bertemu di Ngobrol Santai ini. Sebelumnya, pada pemirsa sekalian, sebelumnya saya akan menjelaskan daftar riwayat hidup pemateri kita. Nama beliau adalah Haji Erwin Nade LCMA. Tempat tanggal lahirnya Langkeme 15 Juni 1985, kemudian status perkawinan belum menikah, kemudian alamatnya di Langkeme, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwau, Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, pendidikan formal beliau SD, MI di Langkeme, kemudian MTS DDI Patojo, kemudian lanjut ke DDI MA DDI Patojo, kemudian lanjut ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan kemudian melanjutkan S2-nya juga di Universitas Dualul Arabia Kairo Mesir. Kemudian pengalaman kerja beliau sebagai dosen STAI Al-Ghazali Sopeng, kemudian pembina Pompes Al-Irsyad DDI Patojo. Kemudian pengalaman organisasi beliau selama ini yang pernah beliau laksanakan itu pernah jadi ketua OSIS ya Pak? Iya. Ketua OSIS Ponpes Al-Irsyad di Patojo dan menjadi wakil ketua Ikatan Qori-Qoriah Indonesia di Mesir, Masya Allah. Ya. Kemudian pemirsa sekalian, materi yang akan kita perbincangkan pada kesempatan hari ini yaitu tentang zakat ya. Materi yang sangat menarik itu zakat dan peningkatan kesejahteraan umat. Mungkin bisa diberikan awalan sedikit beberapa pembahasan mengenai apa itu zakat dan bagaimana apakah benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu lagi dan topik kali ini merupakan topik yang sangat menarik, yaitu zakat dan peningkatan kesejahteraan umat. Zakat dan peningkatan kesejahteraan umat, kalaulah seandainya semua orang sadar untuk mengeluarkan zakat, maka yakin dan percaya umat Islam ini tidak ada lagi yang hidup di bawah taraf kemiskinan. Tidak akan lagi ada umat Islam yang hidup meminta-minta. Tidak akan lagi ada umat Islam yang putus sekolah hanya karena tidak ada dana untuk membayar biaya sekolah. Tidak akan ada lagi umat Islam yang sekolahnya bocor karena tidak mampu memperbaiki sekolah dikarenakan tidak ada dana. Kalau seandainya zakat ini dikelola dengan baik dan orang juga sadar untuk mengeluarkan zakat. Makanya mari kita lihat konsep Al-Quran terkait dengan zakat. Apa kata Al-Quran? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat ini sangat menarik sekali. Jadi ayat ini menarik, dimulai dengan kata khudh min amwalihim, ambillah sebagian harta mereka. Ini merupakan perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam Al-Qur'an ada perintah seperti ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama perintahnya itu adalah ditujukan kepada Nabi. Terkadang perintah itu khusus ditujukan kepada Nabi dan bukan kepada umatnya. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, ketika ada perintah di dalam Al-Quran,
yang ditujukan kepada Nabi terkadang itu buat Nabi, begitu pula buat umatnya. Yang ketiga, ada perintah dalam Al-Quran terkadang itu disampaikan kepada Nabi, ditujukan kepada Nabi, akan tetapi pada hakikatnya yang diperintahkan di sini adalah umatnya. Nah, di sini kata khus di sini masuk ke dalam golongan yang ketiga. Mukhatabnya adalah Nabi, yang disampaikan adalah kepada Nabi, akan tetapi pada hakikatnya itu untuk umat Nabi. Khudh. Khudh merupakan bentuk kata perintah. Dalam bahasa Arab, al-aslu fil amri lil wujubi. Asal dari suatu perintah itu merupakan wajib. Maka kata khudh di sini, ambillah, itu perintah yang merupakan wajib. Dalam ayat ini menarik sekali. Ayat ini dimulai dengan kata khudh, ambillah, tidak mengatakan i'ti, serahkan atau keluarkan zakat. Tapi di sini mengatakan ambil zakat. Itu artinya bahwa kalau Allah memerintahkan untuk mengambil zakat, berarti otomatis ada maf'ul bihnya, ada orang yang diperintahkan untuk mengambil zakat. Jadi ada orang yang diperintahkan. Makanya sekarang ini ada yang disebut dengan amil. Waktu Rasulullah SAW, amil itu diangkat oleh pemerintah. Jadi tidak sembarangan. Amil itu yang memilihnya adalah pemerintah. Makanya sekarang kita di sini juga, amil-amil kita yang tetapkan adalah pemerintah. Tidak sembarangan. Nah, disinilah dari ayat ini kita bisa memahami bahwa amil itu merupakan sesuatu yang wajib. Karena ini merupakan perintah. Ambillah, berarti harus ada sesuatu, ada petugas yang mengambil zakat yang disebut dengan amil, dan ini merupakan suatu keharusan. Kenapa? Karena terkadang orang itu zakatnya sudah wajib, hartanya sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi dia tidak sadar bahwa ternyata hartanya sudah harus dikeluarkan zakatnya. Atau yang kedua, memang mereka tidak tahu bahwa ternyata zakat itu harus dikeluarkan. Makanya di sini harus ada petugas yang kita sebut sekarang dengan amil. Tugas mereka tidak hanya menerima zakat, akan tetapi juga tugasnya adalah mengambil zakat dan mensosialisasikan zakat. Nah, itulah tugas amil. Nah, kemudian kita lihat. Setelah mengatakan khus, ambillah zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, ada lagi kata setelahnya, min amwalihim. Itu min dalam bahasa Arab namanya min at-tab'idiyah. Tab'idiyah artinya apa? Tab'idiyah artinya sebagian. Apakah semua hartanya harus diambil? Tidak semua harta harus diambil. Tapi hanya sebahagian saja. Ada uang kita simpan di bank. Maka ketika cukup untuk dikeluarkan zakatnya, sudah mencapai satu nisab, dan sudah cukup haul, maka harus dikeluarkan zakatnya. Apakah semua harta itu harus dikeluarkan zakatnya? Tidak, hanya sebagian saja. Makanya dalam ayat ini mengatakan min at-tab'idiyah, sebahagian saja. Berapa ukuran sebahagiannya? Ukurannya adalah 2,5%. Ketika nisabnya sudah mencapai, artinya nisabnya sudah sampai. Nisabnya berapa? Adalah kita mengikuti para ulama fikih mengikuti ukuran emas. Berapa ukuran emas sehingga wajib dikeluarkan zakatnya? Emas adalah 85 gram. Jadi uang yang kita simpan di bank ketika sudah mencapai ukurannya 85 gram emas, anggaplah emas sekarang ini harganya 1 gram itu 1 juta. Berarti 85 juta uang yang kita simpan di bank itu sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, maka tinggal kita tunggu setahun yang disebut dengan haul. Sampai setahun, maka wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Berapa zakat yang harus kita keluarkan? Adalah 2,5%. Tidak banyak-banyak. 2,5%. Kalau kita memudah hitungnya, anggaplah 10 juta. Uang kita simpan di bank. Berarti harus kita keluarkan zakatnya 2,5%, berarti yang keluar adalah 250 ribu. Jadi dari 10 juta kita keluarkan 250 ribu, itu sama sekali tidak mengurangi
harta kita yang ada, sama sekali tidak mengurangi. Makanya di sini dikatakan min amwalihim. Jadi sebagian harta, tidak semuanya. At-tabi'idiyah. Inilah pentingnya kita memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Kemudian apa lagi di sini? Khudh min amwalihim. Ambillah sebagian amwalihim, harta-harta mereka. Amwal itu jamak dari kata malun. Kalau malun artinya satu harta. Kalau amwal artinya banyak harta. Jadi ternyata harta kita banyak yang harus kita keluarkan zakatnya. Bukan hanya uang yang kita simpan di bank yang harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi hewan yang kita miliki juga merupakan harta, harus juga kita keluarkan zakatnya. Apalagi tumbuh-tumbuhan, tanaman yang kita miliki juga harus kita keluarkan zakatnya. Jadi amwal itu tidak hanya satu tapi banyak. Harta di bank dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai 85, nilainya sudah mencapai 85 gram emas dan sudah mencapai haul. Tanaman yang kita miliki, anggaplah kita punya gabah. Kalau kita punya gabah sudah mencapai 630 kilogram, maka kita keluarkan zakatnya. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak harus menunggu haul, tapi cukup yauma hasadihi, pada saat dipanen. Jadi ini kita baru-baru panen padi di sawah, itu gak banyak. Kalau kita mau keluarkan berapa ukurannya, sampai 630 kg, kita keluarkan zakatnya 5%. Karena ini merupakan irigasi. Kalau seandainya tak ada hujan, 10%. Karena kita irigasi, maka kita keluarkan zakatnya 5%, yaitu sama dengan 31,5 kg dari 630 kg. Jadi itu juga harta kita harus kita keluarkan. Apalagi termasuk harta kita hewan. Kambing juga harus kita keluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisabnya 40 ekor kambing, dikeluarkan 1 ekor. Sapi sudah mencapai 30 ekor sapi, harus juga kita keluarkan zakatnya. Jadi itulah kata amwal yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi harta kita tidak hanya satu, tapi banyak yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, apa tujuan kita mengeluarkan zakat? Kata Allah dalam Al-Quran, dalam konteks ayat ini, tutahhiruhum, untuk membersihkan harta-harta orang-orang muslim. Wa tuzakkihim, dan mensucikan harta-harta orang-orang muslim biha, dengan zakat itu. Jadi harta harus dibersihkan. Karena kapan uang yang kita simpan di bank itu sudah mencapai nisabnya, mencapai 85 gram emas, dan ternyata tidak kita keluarkan zakatnya, apa yang terjadi? Maka harta yang sudah mencapai zakat ini tidak kita keluarkan, maka yang harus kita keluarkan itu bercampur dengan harta bersih kita. Maka yang harus kita keluarkan dan tidak kita keluarkan, maka jadi harta kotor. Kotor bercampur dengan bersih, maka yang bersih juga ikut kotor. Idza jitama'al halalu wal haramu, kalau seandainya berkumpul sesuatu yang halal dengan yang haram, fagullibal haramu alal halal, maka yang menang adalah yang haram. Ada air 1 gelas, air bersih, kita teteskan masuk ke dalamnya 1 tetes racun, maka 1 gelas ikut menjadi beracun. Sama seperti ini, harta sedikit yang tidak kita keluarkan, maka akan jadi kotor, bercampur dengan harta yang bersih, maka harta kita juga yang ada di situ ikut menjadi kotor, maka harus dikeluarkan zakatnya. Mungkin seperti itu. Baik, ya, terima kasih penjelasan dari Ustaz. Sekarang pertanyaan yang muncul sekarang, apakah zakat itu benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan umat, Ustaz? Zakat, kalau seandainya orang sadar untuk mengeluarkan zakat, yakin dan percaya umat ini akan sejahtera. Kemudian zakat dikelola dengan baik, yakin umat ini tidak akan lagi ada yang miskin. Karena umat Islam khususnya di Indonesia ini itu mayoritas. Kalau seandainya semua mengeluarkan zakat, yakin dan percaya, kita tidak ada lagi hidup susah. Betul, betul, Ustaz. Tapi sekarang kita lihat realitanya, Ustaz, ya. Iya. Di Indonesia kemiskinan ya semakin bertambah. Apakah betul zakat ini benar-benar solusi untuk kita? Kemudian kalau memang solusi, kira-kira seperti apa
caranya, metodenya agar zakat ini bisa berdaya. Betul sekali. Jadi di Indonesia kita lihat sekarang, itu masih banyak orang yang hidup di bawah taraf kemiskinan. Kenapa? Karena sekarang ini masih banyak orang yang tidak sadar untuk mengeluarkan zakat. Sekarang pengelolaan zakat sudah bagus, sudah ada badan amil zakat, sudah ada Basnas, badan amil zakat nasional, dan pengelolaannya sudah bagus. Hanya saja ternyata masih banyak orang yang tidak sadar untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana caranya agar kita membuat orang sadar untuk mengeluarkan zakat? Kita harus tahu bahwasanya ternyata kata Nabi, inna min malika salasan. Kamu harus tahu bahwa harta yang kamu miliki itu hanya 3 saja. Yang pertama, ma'akal tafafneita, yang kamu makan sampai habis. Harta yang masih kita simpan itu bukan milik kita. Yang kedua, wa ma labista fablaita, yang kita pakai sampai buruknya, sampai lapuk, maka hanya itulah yang kita miliki. Kemudian, wa ma tasaddaqta famdaita, yang kita sedekahkan di jalan Allah, yang kita zakatkan, hanya itulah yang kita miliki. Maka inilah yang harus disadari oleh masyarakat. Betul Ustaz ya. Jadi harta itu yang kita makan tentunya akan jadi kotorannya. Yang kita tinggalkan kalau kita meninggal akan jadi rebutan warisannya. Dan tentunya apa yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakat, itulah harta kita yang sebenarnya. Itulah harta kita yang sebenarnya. Ya, benar-benar sebagai investasi akhir ya, Ustaz. Investasi. Kemudian kira-kira bagaimana caranya supaya penyaluran zakat benar-benar bisa menuju pada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Iya. Nah, inilah pentingnya, makanya tadi di dalam ayat yang saya bacakan ada kata khudh, artinya ambillah. Ketika ayat mengatakan ambil, berarti otomatis ada petugas yang diperintahkan untuk mengambil zakat. Dalam hal ini amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Maka pemerintah yang menentukan amilnya, dan amil ini tidak sembarang. Harus orang-orang yang memang mampu memiliki pengetahuan fikih dalam bidang zakat dan mampu mengelola zakat ini dengan baik, sehingga zakat ini bisa dianalokasikan ke memang arah-arah yang benar, tidak sembarangan. Jadi di dalamnya nanti itu saat zakat akan dianalogisikan, akan diberikan, itu tidak sembarangan nanti. Ada persentasenya, ini kita kasih sekian, ini kita kasih berapa, ini kita kasih berapa, itu perhitungannya harus benar. Dan harus juga melihat keadaan masyarakat juga nanti. Nah, itu semuanya yang mengatur adalah badan amil zakat. Sehingga zakat ini bisa teradalokasikan kepada memang orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Kemudian selanjutnya, Ustaz, bagaimana caranya itu supaya zakat itu dapat memberdayakan ekonomi umatnya, kan supaya tentunya kita bisa melihat ekonomi masyarakat itu berkembang, kan? Ya. Apakah zakat sebagai modal? Bisakah zakat sebagai modal untuk usaha rakyat atau sebagainya, atau lain sebagainya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi zakat ini kan ini akan diberikan kepada 8 golongan. Tapi golongan yang paling utama untuk menerima zakat dikatakan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pertama orang fakir, yang kedua orang miskin. Orang fakir, kalau ulama-ulama fikih mendefinisikan bahwasanya fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak ada income. Miskin, orang yang punya income akan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka orang seperti ini itu bisa kita berdayakan dengan zakat. Kita berikan zakat, kemudian setelah itu kita berikan sosialisasi. Jadi zakatnya tidak hanya kita berikan kepada dia untuk dimakan sampai habis, tapi kita berikan zakat dan lalu kita berikan sosialisasi kepada mereka bahwa zakat ini sebenarnya bagus untuk kita jadikan modal. Banyak yang bisa kita lakukan, buat ruko, jualan ini, jualan itu, bahkan bisa bisnis ini, bisnis itu dengan modal zakat ini, sehingga kehidupan mereka bisa lebih bagus ke depannya. Betul ya, saya kira betul-betul perlu namanya sosialisasi. Ya, sosialisasi. Bagaimana penyalurannya dan pemanfaatannya dari zakat. Pemanfaatannya itu penting sekali. Kemudian selanjutnya kan kita di Indonesia di samping ada namanya zakat, kita juga dikenal juga dengan nama mengeluarkan pajak. Iya, ada pajak. Kira-kira bagaimana hukumnya itu pajak? Jadi pajak ini merupakan kewajiban negara. Pajak adalah kewajiban dari agama kita, dari Al-Quran. Jadi itu zakat. Jadi zakat kewajiban dari agama kita, sementara pajak dari negara. Nah, apakah pajak bisa menghilangkan zakat? Jadi dari mayoritas ulama mengatakan bahwa pajak ini tidak bisa menghilangkan zakat. Hanya saja zakat bisa mengurangi pajak. Kalau kita sudah mengeluarkan zakat, maka ada kebijakan dari pemerintah
pajaknya bisa dikurangi. Tapi pajak tidak bisa menghilangkan zakat. Jadi begitu. Iya. Kemudian kira-kira pajak itu samakah dengan zakat? Beda. Beda. Sangat beda. Ya. Kira-kira Kalau bedanya apa, Ustaz? kalau pajak itu tidak harus ada nisabnya. Nisabnya. Artinya ketika kita sudah memiliki sesuatu, ada mobil, ada motor dan lain sebagainya, maka itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau harta itu harus ada nisab. Mencapai nisab, mencapai haul, baru bisa kita keluarkan. Iya. Jadi itu bedanya. Oh, iya. Kemudian saya sering mendengar beberapa pendapat yang mengatakan sebenarnya pajak itu tidak ada dalam agama. Kira-kira kalau kita tidak mengeluarkan pajak, kira-kira kita berdosa atau tidak? Pajak itu kewajiban pemerintah. Jadi ulil amri Iya, kita, iya. pemerintah kita. Sementara di dalam Al-Quran mengatakan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketetapan pajak ini dari pemerintah kita. Oh, iya. Maka kewajiban kita itu kata ati'u perintah. Berarti kalau perintah, berarti otomatis kita harus wajib menaati pemerintah kita selama pemerintah kita di jalan yang benar. Nah, pajak ini merupakan ketetapan pemerintah. Makanya kita harus mengeluarkan pajak. Kalau tidak mengeluarkan pajak, maka hukumnya kita berdosa. Berdosa sama pemerintah kita. Karena Allah sendiri mengatakan, ati'u. Wajib kita taat. Ya. Kemudian yang saya dengar tadi, Ustaz, ya, tadi ada ayat yang kita singgung bahwa huz min amwalin. Iya. Itu kata huz artinya ambillah. Artinya Ambillah. berarti sebuah paksaan, betul itu, Ustaz, ya? Ya, itu sebuah kewajiban. Ya, kewajibannya. Jadi kalau dilihat perintah yang lain, perintah sholat, ya, menggunakan kata perintah bilang dirikanlah. Iya, dirikanlah. Ya, akimu. Tetapi kalau ini zakat, ya ambillah. Artinya Ambil. secara kalau tidak mau dikeluarkan harus diambil. Ya, harus diambil. Iya, betul. Jadi ini ayat ini menarik karena dia mengatakan khus, ambil. Jadi tidak mengatakan iti keluarkan. Kenapa harus diambil? Jadi itu artinya di sini menggunakan kata khus, ambil. Berarti otomatis harus memang ada petugas yang bertugas mengurus zakat ini. Karena orang kan terkadang lalai. Ada orang yang mungkin lupa untuk mengeluarkan zakat. Ada orang yang sudah sampai nisabnya haulnya, tahu tapi lalai. Ada orang yang sama sekali memang tidak tahu. Makanya bilang, khus, ambil, harus ada petugas yang mengingatkan, petugas yang menyampaikan, petugas yang memberikan sosialisasi tentang zakat. Kan biasa juga masyarakat tidak tahu mau disalurkan kemana. Ya, tidak tahu mau dikemanakan. Jadi harus ada sosialisasi tentang zakat ini. Kemudian, zakat itu kan hal yang menjadi kewajiban kita, ya. Iya. Jadi kita sebagai rukun Islam buat mengeluarkan zakat. Kemudian bagaimana kira-kira nanti bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, imbasnya dalam kehidupan dunianya, terutama itu akhiratnya. Betul sekali. Yes. Harta kita yang sudah wajib kita keluarkan zakatnya, kemudian tidak kita keluarkan, itu imbasnya kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kita makan harta kotor. Jadi tadi yang harusnya kita keluarkan, tidak kita keluarkan, maka bercampur dengan harta kita yang bersih. Harta bersih juga menjadi kotor. Akhirnya kita makan, anak-anak kita makan. Apa yang terjadi? Anak-anak yang makan seperti ini nanti akan sulit kita arahkan. Disuruh berangkat ke sekolah, tidak berangkat ke sekolah. Alasannya tidak ada motor. Dibelikan motor, ternyata lewat sekolah atau tidak sampai sekolah. Susah diarahkan. Kenapa? Makan harta yang kotor, makan harta yang haram. Kita masuk ke dalam perut kita. Kalau Allah masih suka sama kita, masih sayang sama kita, itu Allah akan bersihkan. Bagaimana cara Allah bersihkan kotoran yang masuk dalam perut kita ini? Berangkat ke pesta pernikahan, mau makan konro, makan coto, kata dokter, oh tidak boleh, kena kolesterol. Kan itu imbasnya kepada diri kita sendiri. Betul, itu sudah imbas ke diri sendiri. Belum lagi nanti imbasnya ke masyarakat yang seharusnya menerima zakat, akhirnya tidak menerima karena kita sendiri yang diwajibkan zakat tidak sadar akan pentingnya zakat. Kemudian ya, menarik sekali pembahasan kita ini. Bagaimana dengan pembagian zakat itu, Ustaz, ya? Kan zakat kan kalau saya terbagi menjadi dua. Zakat fitrah. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, kemudian masalah zakat itu lagi nih, Ustaz. Ada sedikit perdebatan di tengah masyarakat tentang bagaimana cara yang benar itu mengeluarkan zakat fitrah. Apakah dengan makanan pokok ataukah dengan uang? Mohon penjelasan, Ustaz. Jadi yang pertama tentang zakat fitrah, makanan pokok ataukah uang. Jadi kalau 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanbali,
itu harus mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Jadi apa yang mengenyangkan, maka itulah yang kita keluarkan. Kalau pada zaman Nabi, itu zakat yang dikeluarkan yang pertama tamar, itu Kurma. kurma. Yang kedua gandum, qamh. Yang ketiga itu ada kismis. Yang keempat susu kambing itu yang sudah dibekukan. Kalau sekarang kita mentega, hanya itu. Dan tidak disebutkan di situ beras. Jadi kalau seandainya ada orang mengeluarkan zakat beras, berarti termasuk bidah. Ya. Ya kan? Pada saat Nabi Ya, tidak ada. beras. Tapi pada saat Nabi yang dikeluarkan adalah makanan yang mengenyangkan bagi masyarakat, maka itulah yang kita keluarkan. Kita di sini makanan yang mengenyangkan adalah beras, maka yang kita keluarkan beras. Ya, dia analogikan ya. Iya. Ya. Apakah boleh kita keluarkan dalam bentuk uang? Iya. Pendapat Hanafiyah, Hanafi. Abu Hanifah, itu boleh kita keluarkan dalam bentuk uang. Hanya saja kalau seandainya kita mau keluarkan dalam bentuk uang, jangan ukuran beras yang dari Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, yang 3 mazhab ini, kita itu jumlahnya jadi uang lalu kita keluarkan. Kalau mau keluarkan dalam bentuk uang, maka ikuti juga mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah itu harus di atas 3 liter. 3 liter. 3 liter. Maka itu di atasnya. Ya. Maka itu harus kita uangkan dengan itu, dengan beras yang harus dikeluarkan dari Ya. Berapa harga? harga dari mazhab Hanafi. Jangan yang lebih sedikit dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau keluarkan bentuk uang, keluarkan dari mazhab Hanafi. Ya. Kalau mau keluarkan dalam bentuk beras atau makanan yang mengenyangkan, maka keluarkan dari 3 mazhab ini. Syafi'i yang kita gunakan di sini. Oh ya, seperti itu, Ustaz. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Bagaimana dengan zakat profesi, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Zakat profesi biasanya guru, Iya, ya kan, atau pegawai yang sudah memiliki gaji tetap. Ya. Itu gajinya kalau seandainya kita kalkulasikan dalam setahun, itu sudah mencapai 85 gram emas nilai gajinya. Ya. Berarti anggaplah 1 tahun gajinya mencapai 85 gram emas, berarti 1 tahun 85 juta. Maka 85 juta ini kalau sudah mencapai segitu, berarti sudah harus mengeluarkan zakat. Anggaplah kita mau keluarkan per bulannya. Ya. Itu boleh kita keluarkan per bulan. Jadi anggaplah misalnya itu kalau kita bagi 12, itu hasilnya 7 jutaan lebih. Berarti gaji pegawai baru dikeluarkan zakat dalam bentuk profesi kalau dalam 1 bulan itu gajinya mencapai 7 jutaan. Di bawah 7 juta maka tidak ada zakatnya. Kalau sudah 7 jutaan ke atas maka baru mengeluarkan zakatnya. Zakatnya 2,5%. Itu lebih kurang 175.000 per bulan yang harus dikeluarkan ketika sudah mencapai 7 juta gajinya. Kemudian bagaimana dengan penjelasan bahwa kan zakat harus satu tahun? Ya harus haul. Haul 1 tahun. Bahkan zakat profesi itu diambil setiap bulan. Iya. Bagaimana kira-kira? Apakah memang ada dasarnya seperti itu? Di dalam kitab zakat itu ada buku kita di Mesir dipelajari di Al-Azhar. Ada satu bab memang khusus namanya ta'jiluz zakati qabla awanihi. Ta'jiluz zakat artinya mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Itu diperbolehkan. Bahkan itu lebih bagus. Kenapa? Kalau kita keluarkan tiap bulannya, ini beda kalau kita keluarkan dengan per tahunnya. Kalau sudah 1 tahun, itu sudah kelihatan banyak nanti zakatnya. Otomatis godaan syaitan akan lebih besar. Yang seharusnya saya keluarkan zakatnya, wah ini sudah bisa saya gunakan untuk beli HP. Akhirnya tidak keluarkan zakat, beli HP. Makanya bagusnya keluarkan zakatnya tiap bulan untuk lebih amannya. Memang ada dalam buku fikih mengatakan ta'jiluz zakat, boleh kita segerakan zakat qabla awanihi, sebelum waktunya, sebelum mencapai haulnya. Boleh. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang gajinya rendah tetapi tetap harus ada disisihkan sedikit itu? Kira-kira misalnya 2 juta per bulan tapi masih ada, kira-kira sebagaimana? Kalau gaji rendah artinya tidak mencapai nisab dalam setahun, kemudian juga ingin mengeluarkan, itu bukan bentuk zakat tapi bentuk sedekah. Bentuk sedekah, karena zakat itu ada syaratnya, mencapai nisabnya, mencapai haulnya. Tapi kita juga ingin mengeluarkan dari gaji kita, maka kita keluarkan dalam bentuk sedekah, bukan dalam bentuk zakat. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Iya. Kan kalau sholat itu ada namanya qada ya? Qada. Kalau puasa ada juga namanya qada. Iya. Apakah kalau zakat fitrah bisa diqada atau tidak? Itu kalau zakat fitrah cukup memohon ampun saja. Karena itu kesalahan kita.
Beda kalau sholat. Sholat ada istilah qadanya, ini zakat fitrah. Kalau seandainya tidak dikeluarkan, maka tinggal bertaubat. Jadi kita Semoga Allah mengampuni dosa kita, kelalaian kita. iya. Oke, terima kasih Iya. atas penjelasannya dari Ustaz. Jadi penting sekali untuk kita bahas lebih lanjut ini masalah zakat, tapi karena Iya. batas Waktu waktu kita terbatas. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. sudah meluangkan waktunya di podcast Ngobrol Ramadan ini. Semoga kita bisa bersua kembali untuk membahas kepada materi-materi yang lebih Insya Allah. yang lebih baik lagi. Oke. Demikianlah pertemuan kita hari ini dalam Ngobras Ramadan, ngobrol bersama Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ijma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.